Ya, di embargo puluhan tahun, Iran tidak kehilangan taringnya di kawasan Teluk. Selama 5 hari perang berkecamuk, rudal Iran mampu menghancurkan target jarak jauh dengan akurasi tinggi. Bahkan salah satunya merupakan rudal terkuat di kawasan Teluk Arab. Masuk hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialihfungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Ya, untuk membahas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sudah bergabung bersama kami ada pengamat Timur Tengah, Bapak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hasibullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Syafa. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Pak Hasibullah, ini terbaru Amerika Serikat menyerang dan menenggelamkan kapal milik Iran. Iran pun murka dan menyatakan akan mengeluarkan senjata yang jauh lebih canggih. Kemudian seberapa besar kemungkinan konflik ini akan semakin besar dan meluas? Iya, kalau kita lihat di perkembangan sekarang sudah masuk hari ke-7, persisnya kurang lebih 162 jam lewat 20 menit semenjak serangan dilakukan pada hari Sabtu jam 1 siang waktu Indonesia Barat kemarin. Memang secara umum bisa kita baca bahwa kedua belah pihak masih atau para pihak masih belum mau melakukan kompromi atau mengalah. Yang terbaru misalkan Iran dengan tegas mengatakan melalui Menteri Luar Negerinya bahwa mereka tidak mau berunding dengan Amerika Serikat. Dan sekali lagi, lebih keras lagi, Menlu Iran mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengkhianati diplomasi, mengkhianati perundingan. Dan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit Iran dalam 2 kali berunding sejak tahun 2025 kemarin paling tidak, di mana dua pengalaman itu berujung dengan keketiran. Yang pertama pada perang 12 hari yang kita ikutin bersama, di mana perang itu juga terjadi di saat Amerika dengan Iran sedang berada dalam perundingan. Tapi kemudian Israel mengambil inisiatif melakukan serangan sepihak dan perihnya bagi Iran justru di tengah jalan Amerika juga ikut serta dalam peperangan itu. Nah, kondisi itu juga diulangin kembali kemarin pada hari Sabtu, di mana sebelumnya kurang lebih di hari Kamis atau hari Kamis kurang lebih perundingan tahap ketiga sedang berlangsung dimediasi oleh Oman, dan menurut sejumlah laporan mediasinya sangat bagus, perundingannya sangat bagus, bahkan hari Senin kemarin itu dijadwalkan perundingan tahap keempat untuk hal-hal isi teknis yang lebih teknis. Tapi kemudian kita tahu hari Sabtunya justru Amerika bersama-sama dengan Israel, atau persisnya klaimnya Israel yang dibarengin oleh Amerika,
lalu kemudian mengambil serangan sepihak dan kemudian membuat Iran bahkan kehilangan pemimpin tertinggi yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Nah, inilah menurut saya konteksnya yang kenapa kemudian sampai sekarang Iran ini memilih untuk tidak berunding. Pada waktu yang bersamaan Iran mengatakan siap untuk melakukan perang panjang dengan Amerika maupun Israel. Nah, sementara dari sisi sebaliknya juga sama dari sisi Amerika dengan Israel ini juga tidak mau mengalah, bahkan tetap bersikeras dengan target utamanya yaitu mengganti rezim. Bahkan Donald Trump juga sempat meminta sebelumnya juga sudah disampaikan agar pasukan Iran menyerahkan diri dan tidak melakukan perlawanan karena perlawanan hanya akan berakhir dengan kematian. Di tengah-tengah itu banyak menurut saya perang intelijen, perang informasi yang sengaja diketengahkan oleh para pihak, termasuk bahwa Amerika akan segera kehabisan amunisi dan dapat bantahan dari pihak Amerika sendiri. Iran juga begitu, diterpa berbagai macam isu miring bahwa ini sudah banyak yang dihancurkan, termasuk roket-roketnya, termasuk peluncur roketnya. Tapi menurut saya kita bisa melihat secara fakta sekarang di hari ke-7 saya melihat ada kayak semacam penurunan intensitas serangan. Jumlahnya menurun walaupun ini tidak bisa dibaca bahwa katakanlah Iran sudah mulai kehilangan senjata ataupun rudal. Karena sekali lagi retorikanya ataupun pernyataannya masih sangat keras. Jadi sangat mungkin ini adalah sebuah taktik ya, sebuah taktik untuk menghadapi hari-hari yang lebih panjang lagi. Terlebih lagi dalam 2 hari terakhir itu kemudian sudah mulai berkembang isu bahwa kemungkinan perang darat paling tidak dipertimbangkan, terutama dari versi Israel. Kalau dari Amerika secara informasi masih cukup jauh dari pertimbangan operasi darat, tapi Israel diberitakan terus membujuk kelompok Kurdi terutama di perbatasan dengan Iran atau yang di dalam Iran untuk ikut serta dalam penyerangan ini, bahkan mungkin bisa melakukan kayak semacam operasi darat di Iran. Demikian, Mbak. Baik, Pak Hasibuloh, ini Iran juga kan menyerang aset-aset dan juga pangkalan militer milik Amerika Serikat di negara-negara kawasan Teluk. Kemudian menurut prediksi Anda, Pak Hasibuloh, bagaimana kondisi Timur Tengah dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan? Ya, saya melihat serangan Iran ke negara-negara Arab Teluk itu memang di satu sisi bisa dipahami sebagai serangan yang telah disampaikan sebelumnya juga oleh Iran bahwa kalau dia diserang oleh Amerika maka pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara ini akan menjadi sasaran. Dan itulah yang kemudian dilakukan sampai hari ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu diberitakan ada ledakan besar di Bahrain. Jadi memang ini kebijakan yang telah disampaikan oleh Iran, kebijakan defensif atau membela diri yang coba dilakukan. Tapi secara politik menurut saya serangan ini bukan hanya semata-mata membela diri, justru secara politik ini memberikan kayak semacam saya menyebutnya sebagai serangan atau refleksi kepada negara-negara Arab Teluk ini untuk bersama-sama mulai membincang tentang masa depan keamanan di kawasan. Kenapa? Karena ketika peluru-peluru Iran berhasil menembus pangkalan militer atau bahkan mungkin tempat-tempat lain seperti kedutaan besar Amerika, maka yang pertama tujuan negara-negara Arab Teluk bekerja sama dengan Amerika itu kan kemudian tidak berjalan efektif. Selama ini negara-negara Arab Teluk bekerja sama dengan Amerika terutama dalam persenjataan, tujuannya tidak lain untuk mempersenjatai mereka menghadapi musuh-musuhnya. Katakanlah kadang-kadang Israel, tapi mungkin kalau Israel lebih kecil karena justru dia berada dalam satu rumpun dengan Amerika Serikat. Berarti kalau dianggap musuh ya mungkin adalah Iran, walaupun dalam beberapa tahun terakhir Teluk terutama melalui Arab Saudi juga melakukan rekonsiliasi dengan Iran. Jadi yang pertama memang diharapkan ada kayak semacam perlindungan secara persenjataan dengan bekerja sama dengan Amerika.
Dan yang kedua, ketika mereka diserang dan rudal-rudal Iran berhasil menembus mereka, maka maknanya efektivitas daripada perlindungan persenjataan ini patut dipertanyakan. Padahal sekali lagi perang sekarang sudah didahului dengan pengiriman sejumlah pasukan dan armada tempur Amerika Serikat ke Timur Tengah. Tapi kemudian ketika Iran menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara ini, bahkan kedutaan besarnya termasuk di Arab Saudi, itu ternyata bisa menembus dengan sempurna. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah kayak semacam refleksi, serangan reflektif bagi negara-negara Arab Teluk ini, untuk paling tidak bagi saya yang saya sebut sebagai redefinisi kembali siapa lawan maupun kawan gitu. Karena sekali lagi kalau saya mengamati di kawasan, pola kerjasama negara Arab Teluk dengan Amerika yang kadang-kadang juga menjadi dengan Israel itu bukan tanpa biaya. Biayanya sangat mahal karena mereka dalam tanda kutip tidak sejalan dengan sikap masyarakat setempat. Sikap masyarakat setempat tidak ragu, paling tidak saya beberapa kali berkunjung ke sana, mereka bersama dengan Palestina dan mereka mengecam apa yang dilakukan Israel. Bahkan dalam perang-perang tertentu mereka juga mengecam Amerika, terutama dalam kasus penyerangan Irak pada tahun 2003. Oleh karena itu ketika Arab-Arab Teluk bekerja sama dengan Amerika Serikat, maka sebenarnya saya menyebutnya ini sebagai fenomena orang menoleh, badan menoleh. Badannya dari leher ke bawah sebenarnya membelakangi Israel, membelakangi Amerika, tapi kemudian kepalanya ke atas justru bersenyum atau bahkan kerjasama dengan Amerika maupun Israel. Nah, serangan yang dilakukan Iran menurut saya persis di situ menjadi kayak semacam ajakan bersama bagi Arab Teluk untuk ke depan mendefinisikan ulang siapa lawan siapa kawan. Karena kalaupun sekali lagi kerjasama dengan Amerika diharapkan melindungi mereka dari Iran sebagai musuh sekarang, kenyataannya perlindungan itu tidak efektif. Dan kalau kita lihat intensitas serangan, itu justru lebih banyak yang memporak-poranda Arab Teluk daripada Israel. Nah, ini juga bisa dipahami dalam konteks level pertemanan di koalisi Amerika di antara Israel dan non-Israel, di mana Israel selalu nomor satu, tapi kalau yang lain itu tidak mampu mencapai level teman nomor satu bagi Amerika. Baik, Pak Hasibullah, kita tahan dulu sejenak, kita harus simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, saling serang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran menjadi ajang unjuk kekuatan tempur ketiga negara. Iran selama ini menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki militer yang kuat, mampu menyerang Israel dan Amerika secara simultan. Hal itu menunjukkan peta kekuatan ketiga negara dalam konflik kali ini memiliki keunggulan masing-masing. Tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas hingga meluas ke sejumlah negara di Timur Tengah. Adu kekuatan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut dan terlihat perbedaan kekuatan militer hingga operasional. Dari Global Firepower tahun 2025, personel militer ketiga negara terbanyak dikuasai Amerika Serikat dengan 2,1 juta personel. Sementara kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara dan nuklir masih dikuasai Amerika Serikat. Jika dibandingkan Iran dengan Israel, hampir seluruhnya dikuasai Iran yang lebih unggul di segala aspek yang hanya kalah di kekuatan nuklir. Namun jangan lupa Israel memiliki Iron Dome yang melindungi warga dan infrastruktur sipilnya yang menjadi sorotan setelah rudal pencegat misil ini mengalami malfungsi. Butuh miliaran dolar untuk mengembangkan Iron Dome yang akan menghancurkan rudal yang masuk ke Israel. Setidaknya Israel memiliki 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sejumlah wilayah.
Salah satu rudal yang digunakan yakni rudal Tamir, berfungsi sebagai misil pelacak dengan harga 20.000 hingga 100.000 dolar untuk satu peluru kendali. Sistem pertahanan canggih ini ternyata juga punya kelemahan yang diduga memiliki titik jenuh yang tidak mampu menahan rentetan serangan simultan seperti yang diduga gagal menangkal serangan rudal Iran. Ya, kita akan kembali bergabung bersama Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Pak Hasibullah, kalau kita kaitkan dengan informasi yang baru saja tadi ditayangkan, bagaimana Anda melihat kekuatan antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, utamanya dalam perang yang berlangsung saat ini? Ya, secara realistis kalau kita lihat katakanlah sama-sama kemampuan menyerang, ini sama-sama kemampuan menyerangnya sama-sama kuat. Iran memiliki kemampuan yang luar biasa dan Israel dan Amerika sudah pasti punya kemampuan yang luar biasa. Cuman kalau mau dikatakan langsung berimbang, menurut saya tetap lebih kuat Amerika dengan Israel karena memang ya negaranya lebih banyak ya, negaranya lebih banyak dan teknologinya juga mereka sangat kuat. Ya kemampuannya Iran adalah kemampuan mengimbangi, paling tidak mengimbangi dan bisa menembus Israel dan itu sudah luar biasa karena sekali lagi Israel persenjatai dengan sistem pertahanan udara yang luar biasa. Nah, justru di bagian pertahanan udara ini yang menurut saya di antara Israel dengan Iran itu jauh berbeda kemampuannya. Iran sangat tidak terlalu kuat menurut saya dan itu bisa dibuktikan dengan banyaknya sekali kemudian ledakan-ledakan yang terjadi di kota-kota di Iran, bahkan Amerika atau Trump sudah mengklaim sekian ribu yang sudah dilumpuhkan targetnya gitu ya, dan itu bisa kita lihat juga dari media-media di mana banyak sekali bekas-bekas ledakan atau kehancuran yang timbul. Nah, sementara di Israel memang juga terjadi, tapi kalau dibandingkan secara angka dengan angka, nah sepertinya justru lebih banyak masih di Iran. Nah, saya justru ingin melihat tentang kemampuan pertahanan udara ini membandingkan dengan sesama negara-negara yang selama ini bersekutu dengan Amerika Serikat, katakan negara Arab Teluk. Justru ini sekali lagi menunjukkan bahwa di dalam pertemanan atau persekutuan Amerika dengan negara-negara di mana ada Israel, maka Israel itu adalah negara yang berada di barisan paling depan. Dan persoalannya Israel ini ketika dia di Timur Tengah, dia tidak ingin disaingi. Dia tidak ingin apalagi dikalahkan, disaingi oleh persekutuan Amerika yang lain pun dia tidak menginginkan itu. Karena itu sangat terlihat kemudian ketika Iran melakukan serangan balik ke Israel dan kepada negara-negara Arab Teluk dengan dalih menyasar pangkalan militer ataupun kedutaan besar Amerika di situ, maka kemampuan intercept dari negara-negara Arab Teluk ini jauh lebih rendah dibanding Israel. Nah, itu sekali lagi kembali kepada poin refleksi mengenai siapa kawan dan kawan, menurut saya menjadi penting bagi Arab Teluk gitu. Karena walau bagaimanapun mereka berbuat atau bahkan membeli, berupaya menggunakan kemampuan-kemampuan finansial yang dimiliki, tetap saja Amerika tidak akan betul-betul memberikan keseimbangan kepada negara-negara ini untuk mengimbangi Israel. Jadi Israel tetap dijadikan sebagai nomor satu, dan itu artinya kalau Teluk seperti ini, maka posisi Teluk yang saya bilang tadi berada di antara aspirasi rakyatnya yang sebenarnya bersama dengan masyarakat secara umum di Timur Tengah ingin Israel ini dijewer dalam pengertian tidak terus melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, maka menurut saya itu akan jauh lebih kuat. Kalau fenomenanya seperti sekarang, justru Arab Teluk sekarang saya sampaikan sejak hari pertama, perang ini membuat Arab Teluk berada dalam posisi yang paling kalah. Kalau Iran kalah karena memang dia berperang, karena dia memang menjadi torfun minas siro kalau dalam bahasa Arab. Dia menjadi satu sisi daripada perang ini. Nah, Arab Teluk tidak menjadi bagian dari peperangan ini, tapi justru dia mengalami berbagai macam dampak, baik itu sosial, ekonomi, politik, bahkan juga bisnis yang sekarang juga kita saksikan bersama-sama. Oke, lalu bagaimana dengan
program nuklir Iran yang sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu pemicu konflik? Ya, ini menurut saya sejauh yang disampaikan sampai hari ini tidak ada pernyataan apapun termasuk dari Badan Atom Internasional yang mengatakan Iran memiliki program nuklir. Jadi memang secara hukum menurut saya serangan ini betul-betul bermasalah. Dan menurut saya komunitas internasional terutama PBB harus menegakkan peraturan, harus menegakkan hukum karena tidak ada justifikasi dari perang ini. Perang ini tidak bisa disebut sebagai perang karena katakanlah Iran mengembangkan senjata nuklir. Oke. Amerika sendiri, Donald Trump sendiri semenjak setahun yang lalu sudah mengatakan bahwa program nuklir Iran hancur gara-gara diserang oleh bom-bom mereka. Jadi kalau kemudian sekarang mengatakan di situ ada program nuklir, saya rasa juga tidak terkonfirmasi oleh badan-badan ataupun organisasi yang selama ini menangani berkaitan dengan persoalan nuklir Iran. Yang tersisa sekali lagi hanya persoalan katakanlah rudal. Selama ini kita nggak pernah menyaksikan Iran menyerang terlebih dahulu. Kalau sekarang dia melakukan serangan ke beberapa tempat, saya melihat dia konsisten dengan apa yang disebut sebagai serangan membela diri. Karena sekali lagi memang faktanya Amerika dan Israel yang melakukan serangan terlebih dahulu. Walaupun secara strategi saya melihat kalau Iran terus dengan serangan membabi buta seperti ini, saya melihat bisa jadi jangka panjang justru Iran akan mengalami kerugian sendiri. Sekarang kita berada pada posisi negara-negara Arab Teluk tidak mengambil opsi membalas, ya. Dia hanya menyatakan memiliki hak untuk membalas. Tapi Arab Teluk dia belum membalas. Kalau nanti dia betul-betul membalas, maka terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.